Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatul Hikmah dengan NIM 11907125 dengan mata kuliah Customer Relation Officer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal dalam Customer Relation Officer. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan pesan nonverbal. Dan di sini istilah dalam nonverbal itu biasa digunakan untuk menggambarkan peristiwa komunikasi dengan kata-kata yang terucap maupun kadang tertulis. Sedangkan secara teoris, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dapat dipisahkan, tapi kenyataannya kedua jenis komunikasi ini saling berkaitan. Kenapa demikian? Kenapa saling berkaitan? Karena ekspresi wajah serta gerakan tubuh itu bisa menjadi cara untuk mengerti apa yang sebenarnya dirasakan dan dirasakan oleh lawan kita atau pasangan kita ataupun oleh orang lain seperti itu. Tetapi apabila diperlakukan dalam organisasi dapat belajar bagaimana kita mengelola pesan yang dibuat dengan bahasa isyarah. Jadi karakteristik dan ekspresi wajah atau suara atau penampilan, maka seseorang yang menjadi lawan itu dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan bahasa nonverbal. Ada beberapa fungsi dari nonverbal. Yang pertama yaitu tentang repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua ada subtisi, menggunakan lambang-lambang verbal. Yang ketiga ada kontradikasi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Sedangkan cakupan dalam komunikasi nonverbal sendiri itu ada seperti kita melakukan dengan simbolis isyarah tangan yang di sini termasuk elemen yang punya makna dalam suatu budaya dan struktural. Contohnya untuk menunjukkan diri seseorang itu orang Indonesia yang menunjukkan dadanya dengan telapak tangan atau jari telunjuk. Tuh, misalnya kita seperti misalnya ada orang luar negeri yang menanyai mana tempat makan dan kita bisa menggunakan isyarat tangan dengan cara menunjukkan tangan kita seperti itu. Dan yang kedua ada gerakan kepala. Misalnya ada seseorang yang bertanya apakah ini gimana ya, intinya dalam negara bisa melakukan dengan berat seperti melakukan anggukan kepala tidak atau iya seperti itu. Yang ketiga ada ekspresi wajah dan tatapan mata. Banyak banyak orang yang mengatakan bahwa menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak berbicara adalah ekspresi wajah, meskipun mulut tidak berkata-kata seperti itu. Yang keempat ada kontak mata, punya dua fungsi, yaitu pertama fungsi pengaturan dan yang kedua fungsi ekspresif. Lalu di sini ada pengaruh budaya terhadap komunikasi nonverbal. Di sini hubungan antara budaya dan komunikasi nonverbal itu menciptakan sebuah hubungan yang saling berkaitan dengan mempengaruhi satu sama lain. Interaksinya seperti di dalamnya menyebabkan pengaruh budaya, kemudian menjadi ciri dari individu-individu dalam melakukan komunikasi. Sedangkan semakin banyak ragam dan banyaknya budaya menyebabkan pola komunikasi dan juga jenis komunikasi nonverbal semakin beragam dan berbeda, seperti cara kita bersikap, sikap misalnya ini merupakan elemen penting dalam sebuah komunikasi nonverbal. Sebagai misalnya dalam diam kita dapat berkata-kata,
Artinya sikap diam dapat mengirimkan petunjuk nonverbal yang mengenai situasi komunikasi atau sikap diam seseorang itu membantu seseorang dalam melakukan upaya menyediakan umpan balik terhadap lawan seperti itu. Yang kedua ada gerakan. Gerakan ini merupakan komunikasi nonverbal yang didominasikan oleh bahasa. Maka komunikasi tersebut akan didominasi oleh gerakan tubuh, atau setiap gerakan ini dapat menyiratkan dan mengartikan pesan yang dapat disampaikan seperti itu. Yang ketiga ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini merupakan bagian dari komunikasi nonverbal dan bisa dapat melakukan ekspresi ketika kita membutuhkan bahasa atau komunikasi yang dari adanya ekspresi wajah akan membuat komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Yang terakhir ada kontak mata. Kontak mata di sini merupakan salah satu indera yang dianggap sangat penting sebagai bagian dari tubuh kita. Komunikasi ini terjalin di negara dapat terjalin di negara manapun seperti itu. Jadi dengan kontrak mata ini kita dapat menjalin hubungan dengan budaya dan beberapa negara seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang komunikasi nonverbal dalam customer relation officer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.